saja masa lalu kita. Masa lalu kita. Pramana dan Mirsa akhirnya berada di titik di mana semua rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terkuak satu persatu. Selama bertahun-tahun, Pramana hidup dengan keyakinan bahwa anak kandungnya telah meninggal dunia. Ia menerima kabar itu langsung dari istrinya, Ibu Desi, yang selalu bersikeras bahwa putri mereka sudah tiada sejak masih bayi. Namun kini, kebenaran mulai bergeser, dan semua kepingan misteri yang selama ini tertutup rapi mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Ketegasan Pramana memuncak, ia tak lagi mau dibohongi. Ia memandang Ibu Desi dengan penuh tuntutan akan kejujuran, ia ingin bukti nyata. Jika benar anak kandung mereka telah meninggal, maka Pramana ingin melihat makamnya dengan mata kepala sendiri. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, namun justru permintaan sederhana itu membuat Ibu Desi panik luar biasa. Wajahnya pucat, suaranya bergetar, dan tubuhnya kaku seperti kehilangan arah. Semua kebohongan yang selama ini ia pelihara seolah hendak meledak bersamaan dengan tatapan tajam Pramana dan Mirsa yang menuntut penjelasan. Sebenarnya, tidak ada makam yang bisa diperlihatkan. Karena kenyataannya, anak kandung yang dikatakan sudah meninggal itu adalah Mirsa sendiri, gadis muda yang kini berdiri tepat di hadapan mereka. Pramana sendiri sempat tak percaya dengan perasaan aneh yang sering muncul setiap kali melihat Mirsa. Ada firasat kuat yang tidak bisa dijelaskan logika. Setiap kali ia merasa ingin menjatuhkan atau menyakiti Mirsa, entah mengapa hatinya selalu menolak. Seperti ada dorongan halus yang membuatnya mengurungkan niat. Kini ia mengerti alasannya. Naluri seorang ayah ternyata masih hidup di dalam dirinya, meski tanpa disadari. Sementara itu, Mirsa berada dalam keadaan yang campur aduk. Ia masih sulit menerima bahwa seluruh hidupnya selama ini hanyalah hasil dari kebohongan panjang. Ia tumbuh besar dengan cerita bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan ia sudah berdamai dengan rasa kehilangan itu. Tapi kini, ayah yang katanya sudah tiada justru berdiri di hadapannya. Marah, kecewa, tapi juga diliputi rasa bersalah. Segala perasaan bercampur, bingung, sakit hati, tapi juga penasaran dengan masa lalu yang selama ini dirahasiakan darinya. Ibu Desi berada dalam posisi paling terpojok. Seluruh kebohongan yang ia bangun demi melindungi dirinya kini hancur berkeping-keping. Ia berusaha bertahan dengan alasan bahwa semua dilakukan demi kebaikan. Tapi Pramana sudah tidak mau mendengar pembenaran apapun. Baginya, kebohongan tetaplah kebohongan. Ia hanya ingin tahu seluruh kebenaran, dari awal hingga akhir. Karena jika tidak, ia takut akan melangkah salah, apalagi saat menyangkut Mirsa, yang tanpa ia sadari adalah darah dagingnya sendiri. Namun, bukannya menjelaskan, Ibu Desi justru semakin defensif. Ia memohon agar Pramana tidak mencampuri urusannya lagi. Ia ingin hidup tenang bersama Mirsa, jauh dari segala konflik masa lalu yang hanya membawa luka. Ibu Desi bahkan berniat kembali ke Padang, meninggalkan Jakarta dan segala kenangan pahitnya bersama Pramana. Ia merasa sudah cukup bahagia hidup berdua dengan Mirsa tanpa harus membuka luka lama yang tak pernah sembuh. Pramana hanya bisa terdiam. Di satu sisi, ia merasa dikhianati, di sisi lain, hatinya remuk karena menyadari selama ini ia telah hidup dalam kebohongan yang membuatnya kehilangan banyak waktu berharga bersama anaknya sendiri. Ia sempat menyusun rencana gelap untuk menyingkirkan Mirsa karena menganggap gadis itu ancaman bagi bisnisnya. Tapi kini, semua berubah, ia tak bisa lagi melanjutkan niat itu karena tahu kebenaran yang menyakitkan, bahwa Mirsa adalah putrinya sendiri. Suasana menjadi semakin tegang saat Mirsa tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Gadis itu membeku di tempat, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Di hadapannya kini ada dua orang dewasa yang selama ini menjadi bagian dari misteri hidupnya. Ibunya yang ternyata menyembunyikan kebenaran besar, dan seorang pria yang selama ini ia anggap musuh justru adalah ayah kandungnya sendiri. Kenyataan itu menghantam Mirsa dengan keras. Semua ingatan masa lalu, setiap tatapan dingin Pramana, setiap konflik dan rasa sakit yang pernah ia alami, kini terasa jauh lebih dalam. Ia mulai mengerti mengapa setiap kali ia berhadapan dengan Pramana, ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara benci dan rindu, marah dan kasihan. Rupanya, darah yang sama yang mengikat mereka berdua selama ini. Ibu Desi semakin panik melihat tatapan Mirsa yang kini berubah. Ia tahu waktunya untuk menutupi semua sudah habis. Pramana menatapnya tanpa suara, tapi dengan mata yang menuntut penjelasan akhir. Sementara Mirsa berdiri di antara mereka, menjadi saksi dari dua dunia yang selama ini dipisahkan oleh kebohongan. Semua yang terjadi hari itu mengubah segalanya. Tidak ada lagi tempat untuk pura-pura. Hubungan mereka bertiga kini berada di ambang kehancuran,
tapi juga di titik awal untuk memulai kembali, jika mereka berani menghadapi kenyataan. Pramana, yang dulu hanya berpikir dengan logika dan dendam, kini harus belajar menurunkan egonya sebagai ayah. Ibu Desi harus menanggung konsekuensi atas semua kebohongan yang ia buat demi melindungi diri. Dan Mirsa harus menemukan kekuatan untuk menerima kenyataan bahwa keluarga yang selama ini ia cari ternyata selalu ada di depan matanya, hanya saja disembunyikan oleh kebohongan yang panjang. Hari itu menjadi momen besar dalam hidup mereka. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus semua luka, tapi ada kesadaran baru bahwa kebenaran, seberapa pahit pun, selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan yang indah. Kini semua tergantung pada mereka. Apakah memilih untuk menyembuhkan luka, atau kembali tenggelam dalam masa lalu yang gelap?